Halo guys, welcome to podcast Tahu Isi, podcast GK Epic. Yang belum tahu dikasih tahu, yang udah tahu diisi. Bareng gue Julius dan Andi. Andi. Oh iya, luar biasa teman-teman, selamat datang di episode terbaru ya dari podcast Tahu Isi. Hari ini kita kedatangan satu teman, satu hamba Tuhan, dia muda, dia tampan, dan dia sedang mengejar kebahagiaan. Lausa Excel. Lausa Excel boleh hai dulu ke teman-teman. Hai teman-teman pendengar. Para pendengar. Apa sebutnya pendengar ya? Pendengar. Apa boleh lah, apa juga boleh. Jemaat Kristus juga boleh. Oke, shalom semuanya ya. Shalom, nice. Ya. Lausa mungkin banyak yang teman-teman sekarang lagi nonton belum tahu nih Lausa Excel itu pelayanan gimana, kok bisa hadir di tempat ini. Mungkin Lausa boleh perkenalan dulu. Saya juga belum terlalu kenal nih, jadi kita pas, kenalan nih, pas. bisa tahu nih. Oke, nama saya Excel. Panjangnya Excel Leonard. Saya dari Saat. Saya sekarang pelayanan di sini melayani di Komisi Pemuda dan Komisi Remaja. Yeah. Saat ini statusnya berarti full time atau part time? Saya masih intern. Intern, nice. OTW full time ya? diaminkan. Kaget. Ya ada gitulah langsung. Teman-teman mungkin kalau banyak yang belum kenal secara personal kelas Excel bisa langsung kenalan di hari Minggu. Betul. Di hari Minggu. Datang ke pemuda ya. Datang ke pemuda. Benar. Sekalian promosi dong. Lu sekalian promosi pemuda dong. Komisi Pemuda kapan Lausa? Setiap hari Sabtu jam 4 di Kana. Di Kana. Kana tuh di GK Epic ya teman-teman semua. Jangan lupa datang, ketemu Lausa Excel, hai kenalan gitu. Oke Lausa, kita hari ini mau bahas satu topik yang keren nih. Tadi kan lu sempat bilang kalau lu pelayanan di sini terus dulu dari Saat gitu. Iya, betul. Berarti udah lama jadi orang Kristen. Iya. Sejak kapan? Saya Kristen dari lahir kayaknya ya. Dari lahir. Soalnya saya sekolah juga di sekolah Kristen. Dan saya rasa saya percaya Tuhan di sekolah gitu ya. Oke. Kalau panggilan menjadi hamba Tuhan tuh berarti panggilan bukan? Iya, betul. Itu sejak kapan? Saya SMA. Sejak SMA. SMA dari situ. KKR, retreat atau apa tuh? Iya betul dari KKR, terus mengumpulkan, tiap hari didoakan, terus melihat juga kondisi sekitar, melihat realita yang ada, melihat teman-teman, melihat gereja, melihat sekolah Kristen. Akhirnya kayaknya gue kayaknya gue mau sekolah deh. Sekolah di teologi ya, betul. Ya. Teologi itu berarti lu menjadi seorang hamba Tuhan full time gitu. Betul. Emang gak ada salah ya karena kita semua hamba Tuhan. Betul. Ya. Dan full time juga. Full time. Hamba Tuhan non full time. Tapi kan balik lagi hamba Tuhan tuh berarti ada satu tugas ya. Ada satu hal yang perlu kita kerjain, yaitu topik kita hari itu tuh tentang pemuritan. Pemuritan ya. Betul. Nah coba kita gali dari paling atas gitu, dari paling awal. Sebenarnya pemuritan itu apa? Ya kalau pemuridan itu ya secara harafiah atau secara literal itu artinya sebenarnya pengikut. Jadi kalau dalam konteks zaman dulu itu kenapa disebut murid adalah orang-orang yang mengikut rabinya, mengikut gurunya. Jadi dia betul-betul imitasi dia punya rabi. Kalau dalam konteks Kristen berarti adalah orang yang ikut Yesus. Dengan kata lain, pemuridan itu adalah proses di mana orang-orang itu bertumbuh makin hari makin serupa Kristus. Tentunya dengan bantuan Allah Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tapi intinya gitu ya, ketika baca-baca buku tentang pemuridan, semua saya rasa setuju bahwa pemuridan adalah bagaimana orang Kristen itu dibentuk dalam proses menjadi serupa dengan Kristus. Gak ada yang lain. Goal dari pemuridan itu adalah serupa dengan Kristus. Oke. Itu tujuannya gitu. Betul. Prosesnya. Oke, misalkan gue udah Kristen nih dari lahir sama kayak lu gitu. Titik di mana gue menyadari gue tuh murid itu sejak kapan gitu? Maksudnya sejak gue muda kah? Atau sejak gue lahir di keluarga Kristen gue udah jadi murid gitu? Kalau ngomong-ngomong soal murid ya, kalau kita ngomong murid itu sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari pertobatan. Kalau kita bertobatnya benar, pasti kita jadi murid. Kalau kita baca panggilan pertama Tuhan Yesus jadi murid ya di Matius 4 ayat 19 itu ya, Tuhan pernah ngomong bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu kalau kita lihat konteks dekatnya, itu kan ayat 19. Nggak jauh dari ayat 19, ayat 17 itu juga Tuhan pernah berkata seperti ini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita nggak mungkin bisa ikut Yesus tanpa kita bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu artinya return, berbalik. Dari dulunya kita misalnya ikut yang di sebelah sana, kita hidup dalam dosa, kita betul-betul nggak ada lain, kita ikut aku terus. Kita sekarang berbalik. 180 derajat ya. Berbalik ke ikut Yesus. Kita apa-apa Yesus, bukan lagi fokusnya aku. Kalau tadi di sini fokusnya aku,
Di sini fokusnya Yesus, berbalik ikut Yesus, makin serupa Dia. Oke. Tapi saya kepikiran satu pertanyaan nih, Lause. Ada Julius enak. Enggak, gue baru mau nanya, lu kapan terakhir kali, lu inget gak kapan lu bertobat gitu? Oke. 180 derajat itu. Terus terang kalau gue gak inget. Jadi kalau gue juga saya ke gereja itu dari kelas 6 SD. 6 SD? Iya 6 SD. Kayaknya lebih lamaan lu ya. Lu udah lahir aja. Dari lahir. Dari lahir ya. Oke, jadi banyak proses sih. Jadi dari proses justru ini yang pertanyaan gue pengen tanya nih ke Lause Excel. Jadi gini, saya sering tanya pertanyaan ini ke beberapa orang. Nah, saya pengen denger juga nih pendapat Lause Excel gimana. Jadi keren. Apa? Iya, keren. Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya apa? Oke, jadi gini, sebenarnya kita itu ada pilihan gak sih? Maksudnya ketika kita bertobat ya, tadi Lause ceritain bertobat, ada pilihan gak? Saya ini pengen jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Nice. Yang mediocre lah. Maksudnya saya ke gereja, ya pelayanan adalah dikit-dikit atau ya mungkin cukup banyak, tapi ya udah saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya nggak mau terlalu fanatik lah. Iya. Atau saya itu tidak ada pilihan. Harus ketika orang bertobat itu saya harus menjadi murid Kristus 100%. Yang tadi Lause bilang apa-apa Kristus. Sekarang bertobat, aku ini udah nggak ada lagi. Tapi atau saya sebenarnya bisa ada dua pilihan nih. Kalau kita kembali gitu pengertian Kristen ya, kalau kita buka Alkitab, kata Kristen itu sebenarnya harafiahnya adalah pengikut Tuhan Yesus. Istilah itu pertama kali muncul dalam Kisah Rasul 11. Di sana dikatakan seperti yang saya bacakan ya, Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Dan kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, orang Kristen itu adalah orang yang sebenarnya hidupnya untuk Tuhan. Bahkan kalau konteks zaman dulu kan mereka itu dianiaya, mereka banyak tekanan, mereka dari sana sini nggak ada yang suka gitu ya, karena itu agama baru, banyak yang nggak suka mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang siap mati buat Kristus gitu ya. Itu pengertian Kristen. Oke. Kalau orang Kristen zaman sekarang kan agak shifting gitu ya pengertiannya ya. Kita sekarang melihat orang-orang Kristen itu apa sih? Orang-orang Kristen seringkali kita bilang ini orang Kristen kalau apa? Datang ke gereja. KTP-nya Kristen. Nice, pakai kalung salib. Iya kan? Nyanyi lagu rohani. Natal di gerejanya Pak, di rumahnya pasang pohon Natal. Apalagi? Nafas. Natal Paskah. Atau meskipun ini loh, jadi majelis kan juga kita bilang Kristen. Iya. Jadi pengurus. Banyak pelayanan gitu. Ikut paduan suara. Ya. Tapi kan itu bukan pengertian Kristen dalam Alkitab. Alkitab ngomong adalah orang-orang yang ikut Yesus, seberapapun harganya dia ikut Yesus. Oke. Iya. Jadi bukan orang yang sekedar pergi gereja yang sebut Kristen, bahkan bukan yang melayani. Karena Tuhan Yesus pernah ngomong loh di Matius 7, saya bacakan lagi sekali lagi ya. Matius 7 itu Tuhan ngomong begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak kenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Jadi bukan mereka yang melakukan certain things tadi kayak ke gereja, paduan suara, jadi pengurus majelis, bukan. Tapi mereka yang betul-betul melakukan kehendak Bapa. Mereka yang betul-betul ikut Yesus. Mereka betul-betul yang menjadi imitasi Kristus. Dengan kata lain, mereka yang ngaku Kristen atau bahkan yang melayani belum tentu Kristen. Itu dalam tuh. Itu pesan terselubungnya Lause Excel ke teman-teman yang lagi nonton, bertobatlah kalian semua pelayan-pelayan Tuhan. Bisa jadi Kristen mediocre enggak? Saya pikir juga enggak ya. Oke, jadi saya make it clear berarti artinya nggak ada pilihan ya antara Tuhan itu minta 100% atau tidak sama sekali gitu. Dan Tuhan itu selalu menuntut keseluruhan hidup kita loh. Tuhan nggak pernah minta setengah-setengah. Iya. Kalau kita melihat perintah Tuhan Yesus di Alkitab, ada banyak sekali di mana dia menuntut kita itu totalitas. Dari hukum terutama misalnya dia bilang kasihilah dengan segenap kan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kata segenap itu kan semuanya, bukan setengah hati, bukan setengah pikiran, bukan setengah jiwa, tapi sepenuh-penuhnya kita ikut Yesus, mengasihi Yesus. Cuma gue kepikirannya gini, pada zaman kalau tadi gue sampai mikir ya, Lause Excel tuh nyimpen berapa ayat gitu, kayak dari tadi dibacain ayat semua lah. Karena dia merenungkan siang dan malam. Itu definisi sejati pemuritan. Dan itu murid. Gimana mau ikut Yesus kalau kita nggak tahu Tuhan ngomong apa? Gila, keren banget. Ya coba balik lagi, yang tadi gue mau nanya tuh gini, zaman di konteks Alkitab gitu, murid-murid tuh Petrus dan sebagainya itu ngikut secara harafiah, ngikut Yesus gitu. Kita kan dari tadi ngomong pengikut Yesus, murid Kristus dan sebagainya. Mereka ada zaman
oke, karena gue murid, gue ikut Yesus kemanapun dia pergi. Tapi sekarang kan kita lihat Tuhan Yesus tuh sebagai Tuhan yang lagi ada di surga gitu. Kita sebagai orang-orang Kristen sekarang, wujud nyatanya kita mengikut Yesus menjadi murid tuh kayak gimana gitu. Kalau zaman dulu kan ada yang kita ikutin, kalau sekarang 1 Petrus 1 ayat 8 ngomong gini loh. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia. Meskipun kita nggak lihat dia, tapi kita bisa kasih dia. Meskipun kita nggak lihat dia, emang kita nggak bisa ikutin dia? Bisa. Tahu dari mana? Alkitab. Semua Alkitab itu ngomong tentang Yesus. Tidak ada satu ayat pun yang bukan ngomong tentang Yesus. Meskipun PL. Tuhan sendiri pernah ngomong dalam Lukas 24 ayat 44. Itu adalah ayat favorit gua. Tuhan ngomong waktu dia bangkit dan dia berjalan ke Emmaus. Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa semua Alkitab PL, dia ngomong kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, which is itu buku PL. Dan itu kalau kita melihat dalam konteks zaman dulu ya, Alkitab zaman dulu itu PL-nya itu bukan terbagi kayak kita. Kita kan 4. Kitab Musa, kitab sejarah, kitab puisi sama kitab nabi. Mereka dibagi 3. Isinya semua sama tapi urutannya doang beda. Tuhan ngomong kalau semua itu menggenapi aku. Semua itu PL tentang aku. Jadi semua Alkitab ini tentang Yesus. Meskipun gak ada Yesus dalam wujud fisik, kita tetap bisa kasih dia, kita tetap bisa ikut dia. Gimana ya Alkitab ini? Balik lagi ke hidup kita lah ya. Seberapa dalam kita mau kenal Tuhan lewat firman Tuhan gitu. Dari yang lain. Saya sependapat dengan tadi yang Lause ceritakan ya, bahwa memang kita tidak ada pilihan. Tapi saya mau ngomong realita nih. Realitanya ya Lause di dalam. Nah, sampai sini saya harus agak berhati-hati. Dalam nih. Karena kita ngomong realitanya jadi takut nih. Di dalam gereja atau Kristenan kan banyak orang yang mungkin simpatisan atau mungkin juga saya mau ke gereja, saya mau hidup baik gitu ya. Nah, saya mungkin cerita diri saya sendiri aja. Tadi kan Julius juga tanya kapan bertobat. Saya dari kelas 6 SD saya ke gereja. Nah, itu kan saya Kristen dulu tuh. Saya nggak langsung menjadi murid pelan-pelan. Nah, pada saat di dalam proses itu ya kadang-kadang saya juga nggak ngerti ini khotbah apa. Kadang-kadang saya juga apakah sekarang kan lagi rame nih Kristen progresif, tapi saya nggak seitunya lah ya, saya nggak sampai sono. Tapi maksud saya, apakah dengan saya ini misalnya datang ke gereja, saya pelayanan, tapi saya ini tidak bisa menyampahkan gitu loh, saya bisa 100% untuk Tuhan. Apakah saya juga tidak termasuk dalam golongan murid Kristus dan tidak diselamatkan gitu? Ini masuk ke mana waktu pada saat saya proses itu loh? Oh iya, kayak effort lu sebagai orang Kristen tuh nggak 100% gitu ya? Iya, saya nggak melihat hidup adalah Kristus. Maksud saya pada saat di proses itu, saya tidak bisa melihat hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Iya. Filipi 1:21. Saya belum bisa melihat itu gitu. Saya saya menjadi orang Kristen, saya ikut kebaktian, saya ikut pelayanan, tapi saya tetap punya ambisi pribadi. Misalnya saya tetap ingin kenyamanan diri saya dan sebagainya. Apakah saya masa nggak diselamatkan sih? Karena seperti itu. Iya. Tapi kalau kita ngomong ini ya, makanya saya tadi ngomong gitu ya, kalau pemuridan itu nggak bisa lepas dari pertobatan. Ya. Kita itu bertobat dulu baru jadi murid kan. Jadi kita itu jadi murid karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Karena kita udah sadar anugerah itu begitu besar gitu ya. Seorang penulis Dietrich Bonhoeffer pernah ngomong, kalau kita tahu paham anugerah yang benar dan anugerah yang mahal, bukan anugerah murahan, kita jadi murid yang rela pikul salib. Justru ajaran-ajaran yang anugerah murah itulah yang membuat orang nggak mau pikul salib. Karena dia tahu, gue udah diselamatin, ya udahlah gue bebas dosa, gitu kan maksudnya. Berarti itu Injil belum sepenuhnya, belum ngerti Injil dengan pasti tuh. Karena Injil yang benar pasti menghasilkan murid, nggak mungkin enggak. Karena dia udah lihat Tuhan udah mati-matian buat gue, masa sih gue nggak mati-matian buat Tuhan? Tuhan udah kasih semuanya lo buat lo. Apalagi yang dia nggak kasih, anaknya pun dia kasih buat lo. Masa lo nggak mau jadi murid? Ya kan kita nggak sampai mati kok kayak Tuhan Yesus kan? Iya. Padahal hal kecil ya, seperti semakin mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman Tuhan. Tapi itu bukan berarti kayak kita harus menjauhi kehidupan kita dari gereja dong. Dan ya kayak di rumah aja gitu baca Alkitab kan enggak ya? Enggak. Karena emang pemuridan itu nggak bisa sendiri. Oh nice. Pemuridan itu harus butuh orang, butuh gereja. Iya kan? Alkitab kan seringkali gambarkan gereja itu sebagai tubuh. Tubuh mah nggak bisa sendiri-sendiri dong. Harus sama tubuhnya gitu kan. Iya. Tangan nggak bisa sendiri tangan, kaki nggak bisa sendiri kaki, mesti satu tubuh. Satu tubuh Kristus. Makanya untuk gereja kita punya yang namanya Kraisel. Iya, betul. Sedikit bridging. Promosi ya, ini sekalian promosi.
tanpa komunitas kita nggak mungkin bisa bertumbuh. Petrus juga pernah ngomong kan, saling ngaku dosa supaya sembuh. Kalau nggak saling ngaku dosa gimana mau sembuh? Itu kata Petrus. Di kekristenan tuh nggak ada istilah lone wolf ya. Iya. Bahkan serigala aja, lo kalau jadi serigala kan mereka travelnya satu pack ya sebutannya. Bergerombol gitu. Maksudnya ada yang jadi leader, ada yang lo ngikutin, ada yang nyari makan dan sebagainya. Mungkin itu gua rasa salah satu penggambaran analogi yang lumayan cukup gitu. Lumayan pas buat kita orang-orang Kristen butuh yang namanya komunitas gitu. Cuma kita tarik balik ke pemuritan ya. Iya. Misalkan kita konteks ngomongnya, lu kan pelayanan di Komisi Pemuda ya. Seberapa menurut lu pentingnya pemuritan tuh udah diketahuin dari anak-anak muda? Maksudnya lu tadi kelas 6 udah mulai datang ke gereja kan? Cuman saya lagi inget-inget nih, cuma di sini saya yang bukan pemuda. Oh gitu. Jangan buka itu berapa tahun yang lalu itu. Teman-teman, kok Andi masih muda. Cuma maksudnya ketika kita lu tadi bilang kelas 6, gue baru ke gereja, gue juga mulai terjun ke yang namanya komunitas tuh pas gue remaja gitu dan sebagainya kan. Berarti pemuritan tuh dimulai dari usia yang paling muda gitu, atau lu kayak udah gede nih baru lu mulai hidup sebagai murid gitu? Which is pemuritan menurut gue dari sedini mungkin ya, bahkan orang tua juga memuridkan anak-anak yang bisa. Pemuritan itu bukan hanya tentang gereja yang bikin program PA misalnya atau bikin program kelompok kecil, tapi pemuritan adalah ya sepenuh-penuh hidupnya. Jadi ketika kita misalnya di rumah sebagai orang tua kita ngajarin anak kita, itu kan pemuritan juga. Kita sama teman-teman kita, kita misalnya nongkrong bareng tapi kita kasih value-value Kristen, itu kan juga pemuritan. Kita hidup yang benar, kita nggak ngomong apa-apa nih, kita hidup benar, orang kan bisa lihat kita. Itu pemuritan juga. Oh, itu pemuritan. Iya, jadi yang buat orang itu makin serupa Kristus. Nah, ini justru yang tadi mau bahas, gue mau nanya sama lu nih, kan pemuda semua nih. Kita muda. Secara kontekstual gimana nih? Mungkin kalau dulu gue juga pernah pemuda. Iya kan, aktif pelayanan. Pada saat pelayanan, ya pelayanan, tapi misalnya lagi nongkrong, lagi main game, itu gimana itu konteks pemuritan? Lagi nongkrong sama teman-teman. Oke, siapa di sini di antara kumpulan kita, geng kita yang belum jadi Kristen? Maksudnya kan gitu kan, itu kan juga pemuritan. Misalnya kita hidup bersama pun pemuritan. Orang bisa lihat kita, oh kok ini orang beda ya? Karena Kristus hidup dalam kita, orang bisa lihat itu. Jadi kalau kita hidupnya beda, ya itu kita muridkan orang juga. Kita sesuai dengan value firman Tuhan, itu kita udah memuridkan orang. Itu udah termaksud pemuritan. Iya. Bahkan kita ajar anak kecil pun pemuritan. Wow. Tapi gini ya, gue tiba-tiba kepikiran gara-gara lu bring up tentang geng-geng teman gini ya. Selama ini ada banyak pemikiran kalau pemuritan tuh berarti lu penginjilan kan. Maksudnya lu kayak kasih tahu nih ada firman Tuhan dan sebagainya ke orang-orang lain, ke teman-teman lu. Terus berarti pemuritan tuh kayak lu nyebarin ajarannya Tuhan Yesus. Atau lu ya udah lu keep it for yourself gitu. Dua-duanya dong. Kita pemuridan itu juga waktu Tuhan Yesus di dunia, yang dia pemuridan apa dia lakukan? Ngajar dan hidup bersama. Iya kan? Bukan cuma hidup bersama tok loh. Dia juga ngajar. Bukan cuma ngajar tok jadi guru terus habis itu pergi, dia hidup bersama sama murid-muridnya. Jadi dua-dua itu nggak bisa lepas. Kita hidup bersama dan kita juga ngajar. Tapi kalau ajaran yang nggak diterima? Ya kita nggak apa-apa, kita berjuang aja. Kita nggak pernah tahu kapan Roh Kudus bekerja, ajaran kita diterima. Tugas kita setia aja melakukan itu ya. Berarti bukan sebuah paksaan gitu dan dan kita juga jangan fokus pada hasil. Karena ya yang bisa membuat hasil, yang buat orang murid siapa? Roh Kudus. Kita capek-capek pun keluar-keluar pun kalau Roh Kudus nggak bekerja kan juga nggak bisa gitu. Berarti tugas sederhana lu adalah ya setia aja. Jadi kalau ada omongan Lause Excel itu artinya pemuritan itu nggak bisa lepas dari orang Kristen. Jadi pada saat kita bergaul, pada kita ngapain, pemuritan nggak bisa lepas bro, kayak lifestyle gitu ya. Betul. Nice, kayak lifestyle. It's not only kita bukan saat lagi di gereja aja. Iya, betul. Tapi seluruh hidup kita itu kita jadikan orang murid, karena kan itu panggilan juga dalam Matius 28 itu kan. Jadikan semua bangsa muridku. Iya. Justru dari ayat itu makanya gue berangkat di pertanyaan barusan gitu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, kan kita hidupnya berdampingan gitu. Tapi ya makanya dua-dua itu nggak bisa lepas dalam pengajaran kita dan juga dalam hidup bersama. Kalau kita cuma hidup bersama, kita nggak kasih tau ajaran, ya mereka gimana mau percaya Yesus ya? Mereka nggak pernah dengar.
setelah saya mendengar penjabaran Lawson nih, saya Julius dan semua yang dengerin, kita ingin mengecek nih, kita ini murid atau fans atau penggemar. Tanda yang paling jelas menurut Lawson apa sih? Bagaimana kita tahu gitu? Karena bisa aja kita udah, yang tadi Lawson bilang, udah jabatan tertentu, udah pelayanan, ya pokoknya udah sibuk sekali, tapi bisa aja akhirnya Tuhan bilang saya nggak kenal engkau. Tanda yang paling jelas menurut Lawson apa sih? Untuk kita ngecek, bukan untuk menjas, tapi untuk ngecek diri kita sendiri. Ngecek diri kita sendiri ya. Sebenarnya ada penulis namanya Kyle Idleman, mungkin sebagian dari kita tahu ya, pernah baca bukunya itu ya. Itu dia membedakan antara penggemar atau fans doang sama pengikut Yesus. Dan saya pikir ini baik tanda-tandanya gitu ya, yang kita pakai untuk kita juga cek diri kita, apakah kita ini fans atau udah bener-bener murid. Apa bedanya penggemar dan murid gitu ya? Dia kasih contoh, dia pakai Injil Yohanes. Cerita dalam Yohanes itu dicatat dalam Yohanes 6 itu Yesus berkhotbah di depan lebih dari 5.000 orang. Waktu itu Yesus begitu populer, dia punya khotbah inspirasional sekali sampai orang itu berbondong-bondong datang. Influencer zaman dulu. Dia datang. Dia kayak mungkin kalau sekarang pembicara kondang. Dia datang khotbah di mana semua orang datang. Kenapa demikian? Waktu itu mujizatnya famous. Mungkin kalau ada Twitter mungkin dia itu number one trending ya, gitu. Iya. Mungkin ya. Sorry. Pengajaran inspirasionalnya begitu tersebar di mana-mana. Kalau ada short dulu itu di mana-mana tuh penuh dia. Apa sih namanya? FYP. Dan waktu itu kan habis Yesus ngajar seharian penuh, kita tahu Yesus mengadakan mujizat kasih makan orang. 5.000 orang lebih dia kasih makan gitu ya, dengan berbagai drama. Pertama yang dia minta murid-murid, terus murid-murid bilang, aduh roti seharga 200 dinar pun gak cukup, itu kata Filipus. Terus kan Andreas bawa anak kecil gitu ya. Dan kita tahu dari anak kecil itu, bekal anak kecil, jadilah 5.000 orang bisa makan dan ada sisa 12 bakul. Dan itu kan juga mujizat yang besar sekali gitu kan. Dan setelah mereka makan malam, kerumunan orang banyak itu ngapain? Mereka pulang? Enggak loh. Mereka stay bermalam tungguin Yesus. Tapi Yesus pagi-pagi bangun, Yesus gak ada, Yesus pergi. Mereka tuh fansnya tuh fans mati-matian gitu loh. Yesus pergi pun mereka juga naik kapal kejar Yesus. Udah nginap bareng, pagi-pagi ditinggal mereka kejar Yesus. Tapi ngapain? Mereka hanya mau cari makan. Breakfast. Cari breakfast gratis free gitu breakfast. ya. Ketika mereka bangun pagi kan mereka lapar lagi kan. Yang malam udah ini. Terus mereka cari Yesus yang sang sumber roti mereka, tapi Yesus nggak dapat kan. Mereka cari, terus mereka menyeberang danau cari Yesus. Mereka betul-betul tidak putus asa. Bahkan kita melihat bahwa waktu itu mereka mau jadikan Yesus raja. Mereka fans besar banget. Tapi kalau kita melihat ya, ketika Yesus itu dikejar, Yesus pernah ngomong gini waktu dikejar. Yesus menjawab mereka dalam Yohanes 6 ayat 26, saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Banyak orang yang mau ikut Yesus hanya minta roti gratis toh. Mereka tidak mengerti apa jadi murid. Mereka nggak mau bayar harga. Dalam Yohanes 6 ayat 35 lanjutannya, Yesus itu kemudian menawarkan dirinya. Sayalah roti hidup itu. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, ketika dia menawarkan dirinya sebagai satu-satunya roti, nggak ada lagi roti-roti lain, orang banyak pergi tinggalin dia. Ayat 66 baca nih, menarik. Yohanes 6 ayat 66 itu Tuhan ngomong seperti ini. Mana Alkitab kita? Di sini. Yohanes 6 ayat 66 ngomong gini. Mulai dari waktu itu banyak murid itu mengundurkan diri dan tidak lagi ikut dia. Resign. Iya. Mundur. Ada ya resign. Mundur Terus teratur. jadi kembali ke pertanyaan kita nih, apakah pemuridan itu tadi pilihan? Ya enggak. Kalau lu enggak mau ya udah tinggalin aja. Apakah Tuhan stay? Tuhan minta suruh stay? Enggak. Tuhan enggak peduli dengan banyak orang. Kita sekarang kali gereja itu kan yang rame-rame ya. Tuhan enggak loh. Orang mau tinggalkan dia pergi. Bahkan habis orang semua banyak tinggalkan dia, di ayat 67 dia ngomong sama murid-muridnya seperti ini. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Di challenge ya? Iya. Kalau pergi saatnya gitu ya? Betul. Jadi kalau murid itu tandanya dia ikut Yesus meskipun gak ada lagi roti. Sedangkan fans hanya ikut Yesus ketika ada roti. Ketika ada acara gede tuh. Ketika gereja buat acara, banyak makan-makannya datang. Habis itu kalau gereja ngajar, gereja cuman khotbah biasa nggak mau datang, ninggalin gereja. Itu tanda-tanda penggemar gitu ya. Tapi kalau tanda-tanda pengikut, meskipun AC-nya mati gerejanya, meskipun pengkhotbahnya boring, meskipun pianonya rusak, WL-nya fals, tetap datang.
Jadi supaya banyak murid lu menangkap, rusakin AC aja. Kita cek gitu ya, siapa yang murid sejati, siapa yang enggak kan? Sorry kok, gue menangkap 2 kali sindiran ke kita nih hari ini. Satu, AC rusak. Itu satu tuh. 2 apa deh? 2, WL fals. Itu ke gue pribadi. Karena kalau gue WL, gue fals sih. Tapi gak apa bro, justru itu untuk menguji, ya kan? Apakah itu murid atau enggak bro? Betul. Murid atau fan? Tapi jangan sengaja fals juga. Jangan sengaja AC lagi berfungsi dan baik dimatiin. Iya, Aduh, tapi itu mind blowing sih. Maksud gue apa yang barusan lu ngomong itu sesuatu yang mind blowing ya, karena lu ngomong dengan berdasar dari firman Tuhan gitu dan wujudnya kelihatan nyata. Dan gua literally baru tahu kalau Tuhan Yesus juga challenge murid-muridnya. Ya lu kalau nggak mau ikut ya udah pergi. Pulang. Gua nggak butuh lu. Iya. Wow. Savage. Iya. Savage. Jadi kalau ditarik ke konteks zaman sekarang adalah orang yang mencari sesuatu dari Yesus ya, dan bukan ketika pribadi hidupnya Yesus susah, sendiri. dia tinggalin Yesus. Ya, wow. Itu tandanya berarti bro. Berarti you belum murid. Karena you nggak siap menderita sama Yesus. Kan Yesus bilang ikut aku, pikul salib. Ya. Dan ketika dia mungkin nggak dengar Injil yang sepenuhnya yang tadi saya bilang cheap grace itu kata Bonhoeffer, ya ketika mereka dapat kesulitan, ya wajar lah mereka mundur. Ya. Gue masih speechless. Karena menurut gue itu sesuatu yang kita jarang pahamin bareng-bareng gitu. Kan ke gereja, yaudah ke gereja ritual setiap minggu. Akhirnya jadi ritual. Bukan jadi sebuah kerinduan. Itu satu. Dan yang kedua ya, lu datang karena lu mencari sesuatu. Iya. Maksudnya kalau sesuatu itu lu nggak dapat, lu berani stay gak? Itu challenge loh. Maksudnya buat benar. Nggak cuman buat yang nonton teman-teman, tapi buat kita bertiga juga gitu loh. Kita kan posisinya sama. Cuman kebetulan aja kita lagi bahas gitu. BTW ada tahu di sini nggak ada yang mau makan. Padahal gini loh, ikut Yesus kan bukan selamanya kita dapat apa, tapi kita juga beri apa buat Yesus. Ikut Yesus kita sudah dapat semuanya loh dari Tuhan. Iya. Masa lo mau dapat lagi? Terus sekarang beri apa buat Tuhan? Betul. Itu kan. Jadi kalau mentalitas kita ke gereja mental minta-minta, kita seperti bawa keranjang, kita mau masukin apa, gue mau dapat apa ya, dapat khotbah yang bagus, dapat pengajaran yang motivasional, dapat pujian yang enak, itu kan dapat masuk semua. Ya itu bukan murid. Murid artinya kita kontribusi apa buat gereja, gue kasih apa lo buat gereja, itu dong harusnya mental murid. Ya, dari omongan langsung itu saya nangkep loh. Jadi kalau kita masih minta ini minta itu, artinya kita belum mengerti apa yang kita udah terima ya sebetulnya. Wong kamu udah terima segala sesuatu ya. Iya. Kita merasa itu nggak cukup, sehingga Tuhan perlu tambahin A, tambahin B, tambahin C lagi, bro. Padahal ketika murid-murid itu nggak mau gitu sama Yesus kan, berarti dia tanda kutip apa? Dia menolak roti hidup itu sendiri. Gue lebih sayang roti gue yang bisa makan daripada lu roti hidup. Dia secara nggak langsung ngomong gitu ke Tuhan Yesus kan. Gue butuh roti yang bisa gue makan. Gue nggak butuh lu sebagai roti hidup. Dan apakah itu orang Kristen? Gue rasa bukan. Karena dia nggak melihat Yesus sebagai hal yang ultima gitu ya. Kalau dari pertanyaan gue, menurut lu nih, murid yang tanda kutip ya sempurna tuh kayak gimana? Maksudnya kalau misalkan kita konteksnya atau kita contohnya kayak lu lagi di kelas Tuhan Yesus sebagai guru gitu. Murid yang kayak lu mendapat nilai bagus, murid yang paling pinter gitu, konteksnya kayak gimana? Ada nggak itu? Yang ranking 1 ya? Yang ranking 1. Atau cara jadi kayak oke, supaya gue jadi ranking 1 kan matematika gue harus 100 gitu. Nah ini kita supaya jadi murid yang tanda kutip murid Tuhan gitu, ada nggak standar sempurna itu? Nah, standar sempurna kita mesti tanya Yesus ya. Karena kan standarnya tadi apa? Serupa Yesus. Iya. Sampai kapan kan kita nggak tahu juga. Kita kan itu juga naik daun. Mungkin kita boleh jatuh bangun. Jatuh bangun mah artis ya. Mungkin kita boleh tanya Tuhan Yesus langsung kan. Siapa nih yang paling siapa yang dapat A gitu ya? Dimana 2-3 orang berkumpul, di situ ada tahu isi. Boleh sambil makan Lausa nggak bakal ini kita simpen buat teman-teman tadi. Nggak usah cari roti, cari tahu isi. Iya tadi maksud gue gitu. Gue kepikiran kalau gitu. Kita sebagai orang Kristen ada nggak standar yang harus kita capai sebagai seorang murid gitu? Kayak lu jadi murid Tuhan, berarti lu sama dengan lu ke gereja, lu pelayanan, lu baru jadi murid Tuhan gitu. Gitu. Ada nggak kriteria itu? Mungkin bukan kriteria, tapi kita mengecek aja gitu ya. Ketika kita betul-betul nggak sudah mengalami apa yang Tuhan suruh ke kita gitu ya. Kita pernah nggak sih berkorban buat Yesus? Ketika kita bahas tadi ya Kristen tadi Koko nanya tentang Kristen mediocre, saya pikir
kita nggak mungkin jadi Kristen mediocre karena 2 hal. Pertama itu karena kita ketika Tuhan Yesus manggil kita itu dituntut seluruh hidup kita. Kalau kita melihat perintah Yesus dalam Alkitab, ada banyak kali dia menuntut seluruh hidup kita. Dan saya bagi dalam 3 hal lah. Hal pertama itu dalam hal keluarga. Matius 23, bukan Matius 23. Matius 8 ayat 22 Tuhan pernah ngomong gini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, di sini adalah orang yang waktu itu dia mau ikut Yesus, tapi dia bilang, Tuhan boleh nggak gue izin untuk kubur bapak gue dulu. Tuhan ngomong apa ke dia? Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Atau dalam Lukas 14 juga Tuhan pernah ngomong, jikalau seorang datang kepadaku tapi ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya dan keluarga-keluarga lainnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Kedua ayat tersebut kan tadi saya katakan, itu berarti kita ikut Yesus, ada harga yang kita bayar, yaitu adalah keluarga. Kalau kita lebih cinta keluarga kita dibanding Tuhan, kita nggak layak bagi Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Saya ingat gitu ya, para misionaris gitu ya, para misionaris itu seringkali korbankan segalanya loh. Iya. Bahkan keluarganya, anaknya masih kecil dibawa ke kampung-kampung, diantah berantah, orang tuanya sudah tua ditinggalkan pergi ke tempat yang mungkin gak ada sinyal dan sebagainya. Itu keluarga. Tuhan juga pernah bilang bukan hanya keluarga tapi juga terhadap harta. Kita tahu cerita orang kaya yang betul-betul hebat, orang kaya, muda, tampan, pemimpin. Iya. Tahu itu kan, orang kaya, muda, dan saleh. Dia ngomong segala hukum Taurat telah gua lakukan sejak gua masih muda. Tuhan ngomong apa? Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah ikut aku. Yesus suruh jual semuanya, gitu kan? Cabut sedih. Iya. Padahal dia, kalau mau ngomong ya, siapa di antara kita yang lebih sempurna dari orang itu? Dia masih muda, udah lakukan semua hukum Taurat, pemimpin lagi. Kaya lagi. Iya. Kaya itu yang nomor 1 itu. Iya. Tuhan juga pernah ngomong gitu ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia nggak layak untuk jadi muridku. Itu kata Tuhan Yesus. Ikut Yesus juga kita bukan hanya keluarga kita yang kita korbankan, tapi juga harta kita juga kasih. Kalau mereka berdua ini masih jadi berhala bagi kita, kita nggak layak untuk Tuhan. Kita diminta totalitas lah untuk Tuhan. Dan satu lagi vokasi. Panggilan apa tuh? Pekerjaan. Murid-murid dipanggil Tuhan Yesus, banyak kan yang harus ninggalin pekerjaan mereka. Ada Lewi pungut cukai harus meninggalkan pekerjaan mereka. Ada nelayan. Tapi juga nggak semuanya gitu ya. Tuhan juga pernah ngomong ke satu orang yang mau ikut dia. Waktu itu orang itu yang diusir setannya di Gerasa, yang ke babi-babi itu, kan dia mau ikut Yesus. Tapi Tuhan bilang enggak. You tetap di kampung you, beritakan Injil di sana. Nice. Maksudnya nggak semua vokasi. Tapi beberapa orang itu dipanggil untuk meninggalkan vokasi mereka. Kalau mungkin contoh di zaman sekarang, ya nggak zaman sekarang juga sih, dia orangnya udah mati. John Sung tahun 1900 itu kan dia dapat gelar PhD loh dalam science. Dia nggak mau lagi jadi dosen, nggak mau jadi scientist. Dia ngapain? Dia pergi penginjilan. Dia dari Amerika loh sekolah. Dia orang Cungko ke Amerika sekolah. Balik, dia buang ijazahnya di laut. Di laut? Iya. Baru denger nih ceritanya. Itu masih ada di lautnya, mau kita cari ya? Padahal dia PhD loh, dan PhD-nya itu dia brilian banget. Nggak sampai 2 tahun dia udah dapat PhD. Dan dia dicari-cari untuk jadi profesor gitu kan. Tapi dia buang itu ijazahnya dan dia mau jadi misionaris. Kalau nggak ada John Sung, ya mungkin gereja-gereja Tionghoa di Indonesia mungkin nggak bisa sebanyak sekarang gitu ya. Lo kuliah apa? Ijazah lu ada di rumah? Belum ke kali. Ada, tapi gua gak tau simpen di mana. Ya kayak gitu. Jadi kayak kalau kita merasa kita belum pasti ikut Yesus, belum berkorban 3 hal itu, mungkin kita transformasi setiap hari. Kita nanya gitu sama Tuhan gitu ya. Kita udah jadi murid nggak ya? Dan juga kalau kita baca di Alkitab gitu ya, panggilan untuk jadi murid membuat kita tuh dibenci Yesus, dibenci orang, dibenci orang, bukan dibenci Yesus. Hampir syok. Bercanda. Tuhan pernah ngomong nih, Yohanes 15 ayat 20, dikatakan bahwa seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kenapa kita dibenci sama dunia kalau kita jadi murid Yesus? Bukankah kita dikatakan adalah anak-anak terang, anak-anak damai? Yesus kan juga dikatakan anak-anak damai. Dia raja damai gitu kan Tuhan. Ketika dia lahir ke dunia dikatakan dia raja damai. Peace on earth and mercy. Tapi kenapa dikatakan dunia membenci dia, dunia menyalibkan dia?
kita nggak baca semua Alkitab juga ngomong bahwa Tuhan pernah ngomong bahwa aku datang juga bawa pedang. Kenapa Tuhan datang bawa pedang? Dia dikatakan di Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai tapi pedang. Kenapa? Kalau kita hidup benar, percaya gue, nggak ada yang suka sama kita. Contoh aja nih, kita di perusahaan atau di mana, kita sendiri yang benar, semua orang korupsi. Kita sendiri yang nggak nyontek, semua orang nyontek. Pasti dimusuhin nggak? Pasti dimusuhin. Dikucilin. Iya. Benar. Yesus datang bawa pedang. Kita pasti ketika ikut Yesus dan dengan benar, kita pasti dibenci. Iya. Kita ngomong benar aja orang benci sama kita. Karena orang itu ketika kita ngomong benar, keberdosaan orang lain kan terekspos. Orang nggak suka dong dosanya diekspos ketika kita ngomong benar. Jadi pasti ketika kita ikut Yesus, ya dunia benci kita. Iya, dan juga butuh ada hati dari diri kita buat sadar gitu ya, buat belajar, buat merendahkan diri dan sebagainya. Karena Tuhan tuh Tuhan yang penuh kasih, yes, tapi dia juga Tuhan yang adil. Betul. Makanya dia datang membawa pedang gitu, nggak cuman dia kenyamanan dan kenyamanan gitu. Jadi kalau tadi kalian nanya tentang gue murid nggak ya? Kalian pernah nggak ngalamin tanda kutip kayak dibenci orang gara-gara kalian melakukan hal benar? Kalau mungkin kalian damai-damai aja hidupnya, jangan-jangan kalian bener. Itu salah satu untuk ngecek ya. Jangan-jangan kalian hidupnya sama kayak mereka sampai mereka nggak bisa benci kalian gitu ya. tapi gue ngerti sih. Malah pentolannya lagi. Iya, pentolannya. Gue tahu apa yang harus gue lakukan setelah apa tuh? ini. Makan tahu. Bukan. Gue ke rumah. Gue ambil ijazah gue lempar di sungai itu. Tapi lu mah nggak gimana? Kan lu bukan PhD. Bagus banget. Langsung gue rasa kita udah ngomong panjang lebar nih. Bigot aja kalau gitu, jangan bigot aja. Ketahuan belum PhD. Langsung kita udah ngomong panjang lebar tentang pemuritan. Gue rasa teman-teman dapat banyak yang udah nonton sampai detik ini. Nah, kita udah mau tutup. Mungkin ada satu message nggak dari lu tentang pemuritan buat teman-teman yang lagi nonton nih. Kita ada mungkin pemuda, mungkin ada yang udah di usia dewasa, mungkin ada yang senior, mungkin ada yang anak-anak. We never know. Tapi mungkin dari satu message lu ini buat teman-teman yang lagi nonton, apa ada satu hal terakhir yang ingin lu sampaikan? Tadi kan kesannya pemuritan itu hal yang berat gitu ya. Kita harus benci orang tua, kita harus menjual harta kita untuk ikut Yesus, kita harus dibenci dunia. Tapi percayalah, meskipun hal-hal itu susah, tapi panggilan pemuridan adalah panggilan yang paling worth it. Kenapa? Penderitaan di dunia hanya sementara. Nanti kemuliaan kekal di surga itulah balasannya. Tuhan pernah ngomong, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa ia tidak mencintai nyawanya di dunia, ia akan punya hidup yang kekal. Jadi panggilan ikut Yesus, meskipun harus pikul salib, meskipun harus sangkal diri, itu panggilan yang worth it. Karena balasannya surga. Jadi ini cara kita melihat harta itu berubah betul, ya. Seperti perumpamaan orang yang mendapatkan harta. Betul. Dia jual semuanya. Karena dia udah dapat yang lebih berharga. Betul. Gua akan mulai dari buang ini ijazah gua. Ijazah sarjana 1 gua. Nanti gua ambil sarjana 2, gua buang lagi ijazah. Gak berguna, lu bukan PhD. Ada kalau gitu gua rasa itu cukup lah ya buat teman-teman semua. Nah, mungkin banyak yang mungkin belum jelas atau teman-teman masih mau cari tahu, tolong ganggu hidupnya Los Excel. Dan juga tenang, masih ada seri-seri berikutnya tentang masih ada seri-seri. Ini baru seri pertama kan. Tadi minta diundang terus tadi. Gampang kok, nggak jauh loh. Nggak jauh ya. 3 lantai. Oke lah kalau gitu teman-teman, thank you banget. Kita minta dukungannya teman-teman buat dukung selalu pelayanan Los Excel. Mungkin kalau teman-teman mau ganggu hidupnya, tanya-tanya, Los Excel selalu standby di Kana hari Sabtu jam 4 sore tadi di Komisi Pemuda. Dan juga hari Minggu. Betul. Di Kana ada kopi gratis. Dan juga ya kalau teman-teman mau tahu isi, jangan lupa buat terus ikutin serial kita Tahu Isi. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu. Ada ininya loh. Oh ada. Hadiah. Ada hadiah buat Los Excel. Rasa ini sedikit bukan tahu sih, tapi ada tulisan tahu isi. Kalau mau koleksi ya? Kalau mau koleksi sering-sering ke sini. Ada banyak warna ya. Baru satu sih. Tapi saya coba bikin dulu ya. Masa ini mungkin kalau supaya bagus ini tahu isi
tahunya dimasukin ke situ. Nggak lucu. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you banget. Thank you Lause. Sharing, thank you Julius. Ada Julius enak loh saya. Enggak lah. Itu dari tadi. Apa lu mau gantiin gua aja enggak? Dari tadi pembicaraan kita Roh Kudus yang ngomong. Kita cuma instrumen doang, tolong diingat ya. Siap. Thank you kalau gitu teman-teman semua udah nonton Tahu Isi. Semoga apa yang kita bicarakan boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk semakin cinta Tuhan. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. God bless teman-teman semua. Bye-bye.